Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Administrasi Manajemen telah selesai menyelesaikan tugas kelompok kami dengan judul tugas yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dari anggota Agus Hamim, Amalia Fitri, dan Zainul Mukrobin akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dan mohon dicermati dan dipahami dengan baik. Sebelumnya, untuk pokok pembahasan pada kali ini ada 6, yaitu yang pertama tentang tugas kepala sekolah dalam menyusun perencanaan dan organisasi sekolah. Yang kedua, kepala sekolah sebagai koordinator dan pengarah. Yang ketiga, bagaimana tugas kepala sekolah dalam pengelolaan kepegawaian. Kemudian yang keempat, fungsi pokok operasional sekolah. Yang kelima, kepala sekolah sebagai supervisor dan administrator. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, tugas kepala sekolah dalam supervisi pengajaran dan melaksanakan pembinaan tugas guru. Langsung saja untuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu tugas kepala sekolah dalam menyusun perencanaan dan organisasi sekolah. Dalam manajemen perencanaan, kepala sekolah harus memiliki tanggung jawab manajerial dalam menjalankan perannya sebagai seorang manajer sekolah yang bertanggung jawab. Manajerial kepala sekolah yaitu mampu memberdayakan segala sumber daya pendidikan yang dimiliki dan memiliki perencanaan untuk masa depan sekolah demi mewujudkan kualitas atau mutu sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran penting dalam membentukkan keberhasilan sekolah yang dipimpinnya dengan mampu mengelola dan mempunyai tanggung jawab manajerial dalam menjalankan tugasnya. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah harus melaksanakan fungsi manajemen terkait dengan aspek perencanaan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kemampuan menentukan tujuan organisasi. Yang kedua, kemampuan merumuskan program pendidikan. Yang ketiga, kemampuan menyusun strategi pengembangan. Yang keempat, kemampuan menentukan standarisasi pencapaian tujuan. Pengorganisasian yang dilakukan kepala sekolah dilakukan dengan membagi tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Sebelumnya, kepala sekolah telah menyusun struktur organisasi. Pembuatan struktur organisasi menjadikan kepala sekolah dapat mengontrol kerja para wakil dan guru, karena di dalam struktur organisasi telah dibuat tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Kepala sekolah menekankan pada kedisiplinan disiplin terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing personil sekolah. Kepala sekolah mempunyai perhatian yang tinggi terhadap tugas masing-masing personel yang dibuktikan dengan melakukan koordinasi dan pembagian tugas secara terstruktur. Melalui koordinasi dengan personil sekolah lainnya, kepala sekolah dapat melakukan kontrol terhadap program yang sedang berjalan. Itu merupakan tugas kepala sekolah dalam menyusun perencanaan dan organisasi sekolah. Lanjut, yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai koordinator dan pengarah. Sebagai koordinator dan pengarah, sebaiknya kepala sekolah bekerja sama dengan
berbagai bagian dalam organisasi, agar pengorganisasian yang dilakukan dapat menyelesaikan semua hambatan dan halangan yang ada. Dan sebagai pengarah harus mampu mengkoordinasikan bawahannya yang kegiatannya meliputi pengawasan, penilaian, pengarahan, dan bimbingan terhadap setiap personel organisasi sekolah. Dalam pelaksanaan pengorganisasian, kepala sekolah sebaiknya bekerja sama dengan berbagai bagian dalam organisasi sekolah seperti wali kelas, tata usaha, bimbingan dan penyuluhan, guru, bagian kurikulum, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, bagaimana tugas kepala sekolah dalam pengelolaan kepegawaiannya. Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam mengelola kepegawaian dan dalam organisasi sekolah. Di antaranya, kepala sekolah dapat mengangkat, mempromosikan, menempatkan, atau menerima pegawai baru, baik itu sebagai guru, TU, ataupun pembimbing ekstrakurikuler. Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan pegawai antara lain: 1. Mengadakan diskusi. 2. Membentuk koperasi. 3. Membentuk ikatan keluarga sekolah. 4. Memberikan bantuan dan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai untuk meningkatkan kemampuannya. Yang kelima, mengusulkan dan mengurus kenaikan gaji atau pangkat guru-guru dan pegawai tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, fungsi pokok operasional sekolah, yaitu fungsi perencanaan. Dalam perencanaan atau planning, manajer dalam hal ini kepala sekolah menentukan tujuan dan subsistem operasi dan organisasi dan mengembangkan program kebijakan dan prosedur yang diberlakukan untuk mencapai tujuan. Tahapan ini meliputi penentuan peranan dan fokus dari operasi. Pihak pengelola harus dapat melakukan perencanaan dengan matang dan baik. Kemudian ada pengorganisasian, ada juga penggerakan yang berfungsi sebagai directing actuating, dilakukan dengan memimpin, mengawasi, memotivasi guru untuk melaksanakan tugasnya. Ada juga fungsi pengendalian dan proses transformasi. Seperti itu ya. Yang keempat, kemudian dilanjut yang kelima, kepala sekolah sebagai supervisor dan administrator. Sebagai supervisor artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan staf yang ada di sekolah. Hal ini yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan fungsinya. Sebagai supervisor antara lain adalah membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah, termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. 3. Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntunan kurikulum yang sedang berlaku. Yang keempat, membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Yang kelima, berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah. Antara lain, mengadakan diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan mengirim mereka untuk mengikuti penataran seminar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu ya yang kelima. Kemudian yang terakhir yaitu
Tugas kepala sekolah dalam supervisi, pengajaran, dan melaksanakan pembinaan tugas guru. Baik, peranan adalah sebagai dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Jadi peranan kepala sekolah adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Adapun peranan kepala sekolah menurut Sutepo yaitu membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas masalah atau persoalan-persoalan dalam kebutuhan murid serta membantu guru dalam menghadapi persoalan. Kemudian membantu guru dalam mengatasi kesukaran belajar. Kemudian memberi bimbingan yang bijaksana terhadap guru baru dengan orientasi. Dan membantu guru memperkaya pengalaman belajar, membantu guru memperoleh kecakapan belajar, membantu guru mengerti media pendidikan, serta memberi layanan kepada guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuannya. Ada lagi fungsi kepala sekolah secara umum yaitu sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator diangkat menjadi EMASLIM. Seperti itu ya singkatannya. Dan baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari hasil presentasi ini baik dari segi makalah maupun video pembelajaran ini juga banyak kekurangannya. Saya mewakili kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya presentasikan tadi bisa bermanfaat kepada semuanya, meskipun itu sedikit dan tidak apa-apa, yang penting bisa bermanfaat. Dan mungkin itu saja penyampaian dari saya dan juga kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mewakili kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.